Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan. Kita masuk dalam bimbingan pranikah kelas yang ke-6, yakni masih salah satu pilar dalam pernikahan, membangun relasi pernikahan yang kokoh. Nah, pertanyaannya, apakah ada relasinya, ada hubungannya antara berapa lama usia pernikahan dengan kuatnya relasi suami dengan istri? Apakah semakin lama suami istri menikah, semakin kuat juga pernikahannya secara otomatis? Nah, jadi ternyata diperlukan sesuatu agar relasi suami istri dalam pernikahan makin hari makin kuat. Nah, jadi perlu ada 4 elemen untuk kuatnya sebuah relasi dalam pernikahan, ya. Jadi tidak secara otomatis, ternyata harus diupayakan, harus diusahakan dan kerja keras. Dengan jelas dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27 firman Allah berkata, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, in the image of God, ya, imago Dei, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, ya. Dan kita diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Dan hakikat Allah Tritunggal, 3 pribadi beda, tapi dalam kesatuan menciptakan manusia sesuai dengan gambarnya. Jadi kesatuan yang unik dari ketritunggalan Allah itu juga termasuk gambarnya, yaitu laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan berbeda, ya, kontras, tapi relasi, relasional, kontra relasional dalam pernikahan. Dan relasi yang demikian merupakan dasar untuk kita memahami relasi hubungan dalam pernikahan. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, pribadi yang berbeda tapi satu dalam ketritunggalan. Demikian juga suami dan istri berbeda, ya, unik, khas masing-masing, tapi menyatu dalam pernikahan menjadi satu, ya. Demikian mereka tetap merupakan pribadi yang berbeda, punya kebiasaan yang berbeda, selera yang berbeda, opini, pandangan yang berbeda, bahkan juga punya hobi yang berbeda, dan masing-masing harus mempertahankan kekhasannya masing-masing. Tidak boleh ada dominasi, tidak boleh ada intimidasi, apalagi manipulasi dalam menjalin relasi, ya. Dan relasi yang demikian adalah relasi yang bergerak terus, mengalami pertumbuhan, ya. Nah, relasi suami istri adalah relasi yang paling intim dari antara hubungan antar manusia yang lain, ya. Relasi sosial itu banyak, pertemanan, persahabatan, perkenalan, persaudaraan, tapi yang paling intim, paling dekat adalah relasi suami dan istri. Setiap suami istri perlu menyadari bahwa relasi dalam pernikahan itu dinamis. Apakah bertumbuh, ya, terus mengarah ke lebih baik, atau stagnan, atau bisa juga memburuk. Jadi hubungan itu tidak tetap begitu saja dari awal, ya. Ada fase-fasenya, ada masa-masanya, ada masa bulan madu, ada masa adaptasi, masa kaget, ya. Kok nggak seperti dulu ya waktu pacaran, ya. Wah, ternyata itu cuma masa promosi doang, dan bulan promosi sudah berlalu, kata salah satu pasangan, ya. Baik suami atau istri harus bekerja keras membangun relasi tersebut. Untuk apa? Makin kuat, makin bermakna. Nah, ada 4 tahap dalam relasi yang membangun relasi menjadi lebih baik. Yang pertama, unsur covenant, ya, unsur perjanjian. Untuk apa? Untuk terus menjadi sebuah komitmen seumur hidup, komitmen tanpa syarat untuk dicintai dan mencintai. Tapi perlu ada unsur grace, anugerah, untuk diampuni dan mengampuni. Karena suami istri adalah orang yang berdosa, orang yang egois, orang yang tidak sempurna, yang masih terus-menerus bisa melakukan kesalahan.
Yang ketiga, unsur empowerment, ya, memberdayakan, bukan memperdaya, ya, tapi memberdayakan untuk dilayani dan melayani, saling, praktek saling. Dan yang keempat, intimacy, keintiman, ya, untuk memahami dan dipahami, makin mengenal lebih dalam lagi, makin terikat lebih dalam lagi. Yang pertama, unsur yang harus hadir dalam membangun relasi yang makin hari makin kokoh, covenant, ya. Ini diawali dengan perjanjian. Setelah keturunan Adam yang pertama itu dianggap jahat di mata Tuhan, dimusnahkan dengan air bah, Tuhan membuat perjanjian dengan Nuh. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk dalam bahtera itu, engkau bersama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Jadi covenant ini tidak tergantung kepada Nuhnya, tergantung kepada Allahnya, ya, yang berjanji. Bahkan kemudian dibaharui lagi setelah air bah usai dalam Kejadian 9 ayat 9 dan 10, sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi, ya. Jadi unsur perjanjian Allah, Allah lah sang pemberi perjanjian. Umat menerima perjanjian yang dari Tuhan, dan jelas Tuhan tidak pernah ingkar janji. Beda tentunya dengan manusia, ya. Nah, dalam covenant ini, relasi dalam pernikahan itu sangat unik dan merupakan hubungan covenant yang sangat dalam antara suami dan istri sebagai komitmen tanpa syarat, ya. Itu artinya apa? Tidak melihat kondisi bahwa suaminya itu layak atau tidak layak, ya. Ini tanpa syarat, unconditional covenant, ya, dari pihak yang berjanji. Tuhan yang berjanji, demikian juga suami istri harus memiliki covenant keeper. Apapun situasinya, bagaimanapun keadaannya, saya tetap berjanji setia satu sama lain. Nah, poin kedua dari covenant ialah dalam covenant ini pernikahan Kristen memiliki dua aspek vertikal ke atas, kepada Tuhan sang pemberi perjanjian, kepada Tuhan yang kepadanya kita juga menyatakan setia untuk mengiring sepanjang hari umur hidup. Tapi juga aspek horizontal, suami istri sebagai teman sekutu dan teman seperjanjian, ditulis dalam kitab Maleakhi. Nah, bagaimana kalau salah seorang berkhianat, ya, mengkhianati, berselingkuh? Covenant tidak berakhir dengan pengkhianatan sepanjang ada salah satu pihak lain yang terus berpegang teguh pada janjinya, ya. Mungkin dia dikhianati oleh pasangannya, tapi sang suami istri yang tidak berkhianat itu tetap berpegang teguh kepada perjanjiannya, covenant. Ketika suami istri memahami bahwa pernikahan adalah sebuah covenant, maka muncul rasa aman dan percaya dari suami atau istri, dan itu akan semakin mendalam, ya, menjadi fondasi, menjadi dasar meningkatnya relasi dari pernikahan tersebut, ya. Sekali lagi, karena komitmen yang jelas, komitmen seumur hidup tanpa syarat, itulah covenant, ya, kepada Tuhan sekali lagi, yang kedua kepada pasangannya, ya. Oke. Jadi pernikahan adalah covenant, komitmen seumur hidup tanpa syarat, bukan sebuah kontrak. Marriage is a covenant, not a contract. Kalau kontrak, ya, maka kita tidak menggunakan kata akad nikah. Seakan-akan akad itu kontrak, perjanjian kontrak, ya. Kalau kita beli rumah, maka kita tanda tangan di depan notaris akad, ya. Itu cuma kontrak aja, sepanjang salah satu atau keduanya mengikuti rule, aturan hukum yang tercatat, yang tertulis di sana, maka itu berlaku, ya. Itu kalau kontrak. Kita mendengar tentang kawin kontrak yang ada di puncak, gitu, ya. Ada yang 1 bulan, 5 bulan, setahun, dan sebagainya. Bisa berakhir, tapi covenant tidak bisa berakhir meskipun ada pengkhianatan, karena salah satu tetap kokoh, ya, dengan
perjanjiannya tadi. Ini yang kedua yang paling penting juga, elemen yang kedua adalah grace, anugerah, kasih karunia, yang merupakan pemberian kepada seseorang yang tidak layak menerimanya. Untuk apa? Untuk kita mengalami karya dahsyat Tuhan, memberikan pengampunan dan diampuni. Sebab keselamatan kita yang kita yakini semuanya bergantung kepada anugerah Allah. Sebab oleh karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi pernikahan yang kokoh, yang kuat, diwarnai dengan grace, dengan anugerah demi anugerah. Di tengah-tengah kelemahan, kegagalan, bahkan mungkin pengkhianatan, ya, anugerah sekali lagi, pemberian Allah yang kita terima, meskipun kita tidak pantas untuk menerimanya. Mungkin pasangan kita tidak pantas untuk menerima semua komitmen, semua kasih sayang, karena dia mungkin tidak setia dan sebagainya. Tapi karena grace, faktor grace, kita bisa tetap bertahan, ya. Pernikahan dirancang Tuhan untuk dijalani dengan suasana, sekali lagi, atmosfernya harus atmosfer grace, anugerah. Anugerah dalam pernikahan berarti bahwa suami atau istri menginginkan yang terbaik, merencanakan yang terbaik, melakukan yang terbaik untuk pasangannya, meskipun pasangannya itu nggak layak, ya, nggak pantas untuk mendapatkannya, ya. Kadang-kadang kita melihat suami yang baik sekali, tapi istrinya kacau, atau sebaliknya yang lebih banyak juga, ya. Istrinya begitu baik, setia, tapi suaminya kacau. Tapi kenapa mereka tetap bertahan sampai pada akhir? Karena faktor grace, anugerah. Suami istri dipanggil untuk apa? Membangkitkan rasa aman bagi pasangan mereka dengan cara mengasihi mereka sedemikian, untuk mereka semua menyadari dan percaya bahwa mereka lah orang yang sangat dicintai apapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya. Mereka adalah orang yang dicintai karena anugerah Tuhan. Elemen yang ketiga yang membuat relasi pernikahan menjadi kokoh adalah empowerment, ya, memberdayakan untuk bisa saling melayani satu sama lain, menerima pelayanan dari suami atau istri, dilayani dan melayani seperti Yesus yang menjadi model. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, ya, biasanya orang yang dominan, orang yang kuat itu pakai powernya untuk apa? Untuk kontrol, ya, untuk menguasai, untuk influence, untuk mempengaruhi orang lain. Nah, orang yang menggunakan kekuatan bukan untuk mengurangi, tapi untuk meningkatkan, itulah yang memberdayakan, bukan memperdaya. Udah tahu pasangannya lemah, sengaja dimanipulasi, diperdaya, bukan diperdaya, diberdayakan, ya. Kekuatan cenderung yang digunakan untuk siapa? Orang yang punya power, kekuasaan, ya, untuk manipulate, untuk mengendalikan, untuk mendominasi, untuk mengintimidasi. Nah, ini bukan elemen yang memberdayakan, ya. Dalam pernikahan suami istri, masing-masing yang punya kekuatan itu membangun, menggunakannya untuk membangun satu sama lain. Dalam pernikahan suami dan istri harus punya komitmen yang tegas, jelas, tugas, dan keras, ya. Komitmen yang kuat untuk apa? Untuk mendukung pasangannya berkembang sesuai dengan apa? Potensi ilahi yang Tuhan sudah berikan, ya. Jadi kekuatan istri menopang, mensupport suami, kekuatan suami mensupport kelemahan sang istri, ya. Nah, yang terakhir, elemen yang keempat adalah intimacy, ya, keintiman, untuk saling dipahami dan memahami satu sama lain. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, mereka begitu transparan, terbuka, telanjang, dan tidak malu, ya. Terbukalah mata mereka berdua, kapan? Setelah mereka berdosa, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Jadi rasa malu itu datang, rasa takut itu datang setelah jatuh dalam dosa. Berusaha ada upaya untuk menutupi sesuatu, ya, tidak transparan, tidak terbuka.
Tentunya bukan hanya fisikal ya, telanjang terbuka secara fisik, tapi keterbukaan batin ya. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dan tanam-tanaman. Artinya apa? Ketika dosa datang dalam kehidupan rumah tangga, suami istri saling bersembunyi satu sama lain ya, mulai merasa takut, mulai merasa malu ya. Itu yang terjadi, saudara. Tapi ketika Tuhan memulihkan, akan ada transparansi, keterbukaan satu sama lain. Nah, di dalam pernikahan, relasi suami istri akan bertambah kuat dari waktu ke waktu ketika mereka menjalin dan membangun keintiman. Maaf ya, bukan hanya seksualitas. Membangun keintiman seks itu udah pasti. Namun ada beberapa tingkatan ya. Contohnya mulai bisa share bersama, diskusi bersama, mulai berdoa bersama, hening bersama, ya, punya pengalaman hidup yang dijalani bersama-sama, merasakan pencobaan bersama, hancur hati bersama, duka cita, kesedihan bersama-sama, tapi sukacita juga bersama, ya, dan juga ada komitmen dalam kebersamaan mereka. Mereka nikmati bersama-sama, makin hari itu yang membuat makin dalam. Suami istri membagikan dan membuka diri di atas dalam segala hal tadi kepada pasangannya. Mereka bersedia untuk apa? Mengetahui pasangannya, dan tapi juga diketahui ya. Jangan pengen tahu semua rahasia pasangan, tapi dia sendiri simpen rahasia ya. Jadi dalam pernikahan yang intim tidak ada rahasia di antara kita ya. Tidak ada, semuanya terbuka. Suami istri dengan bebas leluasa terbuka satu sama lain, tidak takut untuk berkomunikasi dan berbagi dengan intimasi satu sama lain. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Jadi ketika 4 elemen ini ada dalam kehidupan nikah, maka pernikahan, relasi itu akan semakin hari semakin kokoh, semakin kuat, semakin teguh, dan bisa mengalami pertumbuhan ya, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dengan apa? Dengan covenant, ikat janji seumur hidup, komitmen tanpa syarat, dengan grace untuk menerima pengampunan dan melepaskan pengampunan. Tidak ada tempat untuk kepahitan hati, kebencian, dendam. Ada empowering, pemberdayaan, dan ada intimacy untuk saling memahami dan dipahami satu sama lain. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, dan kiranya pernikahan ini memiliki relasi yang makin kuat dari hari ke hari, karena keempat elemen ini terjelma dalam kehidupan rumah tangga kita sekalian. Amin.